Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, hidayah, sehat, sempat jamaah sekalian sehingga kita siang hari ini bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita yakin jemaah sekalian, apa yang kita lakukan mungkin tidak sempurna, ada kekurangan di dalamnya. Karena memang jemaah sekalian dirahmati Allah, amalan yang kita lakukan biasanya memang tidak bisa diandalkan gitu ya. Ada kekurangan ada saja ya. Makanya Nabi SAW pernah mengisyaratkan kepada para sahabat bahwa enggak ada orang yang hanya akan selamat di dunia di akhirat nanti hanya dengan amalnya saja, enggak ada. Sampai sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah. Nabi mengatakan wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali Allah liputi aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan akhirnya amal kita kekurangan-kekurangannya ini ditutupin dan Allah Subhanahu wa taala nanti akan menerima ya. Karena amalan kita banyak kurangnya jemaah sekalian. Salat kadang-kadang kurang khusyuk gitu kan. Sebagian orang ya dari saking cakepnya salatnya, dari saking khusyuknya sampai lupa segala sesuatu, sampai jumlah rakaatnya lupa juga jemaah sekalian. Ya. Gimana mau diterima jemaah sekalian ya? Atau apa namanya? Ya. Kalau sedekah kadang-kadang ria apa segala macam ada saja gitu kan. Makanya kita berharap. Jadi mudah-mudahan semua amalan kita walaupun ada kekurangan di dalamnya tapi dengan rahmat ya. Dengan rahmat. Kalau rahmat kalau bahasa Indonesianya apa jemaah sekalian? Rahmat itu apa? Kalau kita terjemahkan Indonesia rahmat itu apa? Kasih sayang atau apa? Bahasanya gampangan lagi. Kesian jemaah sekalian. Jadi karena kesian kita sudah mau gitu kan. Allah Subhanahu wa taala wasi'at ya rahmatuhu rahmatnya itu meliputi segala sesuatu jemaah sekalian ya. Kemudian kita juga bersyukur ya bahwa pada tahun ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati suasana Ramadan ya. Walaupun jemaah sekalian ini pertanda sebenarnya ya. Kalau tahun lalu kita dapatkan Ramadan, tahun ini kita dapat lagi, itu pertanda bahwa umur kita sudah berkurang setahun jemaah sekalian. Disadari atau tidak, setahun kita mendekat kepada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi tetap Ramadan itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengira jemaah sekalian kalau yang namanya nikmat atau karunia itu harus selalu berupa benda, harus selalu berupa materi. Enggak. Saya sering mengungkapkan jemaah sekalian, 17 kali sehari minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Makanya saya 17 kali. Ini kalau enggak pakai salat sunnah, kalau full salatnya jemaah sekalian, ya. Doanya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Saya kalau baca Fatihah begini jemaah sekalian, enggak tahu yang jemaah sama juga. Ada begininya juga? Ada, Pak? Ada ya? Cuman kadang-kadang jemaah sekalian, kita ini jarang nanya, ini siapa yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan nikmat yang setiap hari kita minta supaya kita berada di atas jalan mereka. Apa yang dimaksud ini urusannya dengan materi jemaah sekalian? Ternyata di surat An-Nisa ayat 69 Allah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang yang mendapatkan nikmat itu. Wa may yuti'illaha war rasul, siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka itu orang yang taat tadi, ma'alladzina an'amallahu alaihim, nanti Allah akan kumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Lalu Allah perinci siapa orang yang dapat nikmat ini. Minan nabiyyin, dari para nabi, nomor 1. Was-siddiqin,
orang-orang siddiqin, orang-orang yang mempunyai kejujuran yang luar biasa dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Bakar Siddiq misalnya dan sahabat-sahabat yang lain. Wasyuhada, coba lihat, orang-orang yang mati syahid. Ini orang yang dapat nikmat yang disadari atau tidak sebenarnya kita minta agar kita berada di atas jalan mereka. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh, bukan orang-orang toleh. Orang-orang soleh. Ya. Soalnya di bahasa Arab ada soleh, ada toleh jemaah sekalian. Kalau soleh itu orang-orang yang baik, gitu kan? Ya. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Ternyata Allah tidak menyebutkan sama sekali misalnya al-aghniya, orang yang kaya misalnya. Atau ashabul amwalit ta'ilah, orang yang punya duitnya bejibun, Masya Allah. Ya. Ternyata Allah tidak menyebutkan seperti itu. Ya. Jadi banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tapi dia tidak berupa materi, tidak berupa benda yang jemaah sekalian. Ramadan sekarang ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, selain Ramadan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Ini beberapa hari yang lalu jemaah sekalian, sekarang kalau tidak salah tanggal 19 ya. 17 Agustus yang lalu ya, kita memperingati hari kemerdekaan. Ini nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nikmat. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam undang-undang, jadi pokoknya kemerdekaan itu ya, itu kan berkat rahmat Allah. Ya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan kaum muslimin di Indonesia ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan sehingga mereka bisa mencapainya dan mendapatkannya lain karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Cuman sayang memang jamaah sekalian, nikmat yang semacam ini apalagi oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah kita mengikuti tidak punya pengalaman untuk berperang melawan Belanda itu atau Jepang dan lain semacamnya. Mungkin ya sebagian besar kita mungkin seperti itu. Ini kurang merasakan mungkin nikmat itu. Jadi kenapa nikmat-nikmat semacam ini kurang kita rasakan? Nomor satu ya, dan kurang kita syukurin akhirnya. Nomor satu, kalau nikmat kemerdekaan disebabkan karena memang dia bukan ya sesuatu yang kadang-kadang yang kita rengkuh dengan kita sendiri ini, enggak, tapi orang-orang tua kita. Mungkin kalau orang tua kita jamaah sekalian ketika datang 17 Agustus mereka mungkin gemetar jamaah sekalian. Mereka akan teringat lagi perjuangan mereka. Kalau kita enggak ingat. Kalau kita jamaah sekalian, kalau 17 Agustus ingatnya apa jamaah sekalian? Panjat pinang sama makan kerupuk. Ya, tahun sekarang bulan Ramadan deh. Ya, enggak bisa panjat pinang. Paling yang kita ingat itu jamaah sekalian. Kenapa? Karena bukan kita dulu yang memperjuangkan itu, tapi orang-orang tua kita. Ya. Padahal kalau kita tahu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan itu tujuannya biar anak cucu gua biar bisa ya kita harus merdeka, biar anak-anak cucu kita nanti bisa lari karung. Enggak, bukan buat begitu. Ya, biar buat biar bisa ikut lomba makan kerupuk gitu misalnya. Enggak, bukan itu tujuannya. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mudah-mudahan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita, juga kepada kedua orang tua kita ya, atau pendahulu-pendahulu kita, dan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk melakukan amal saleh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam hamba-hamba Allah yang saleh. Seperti doanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Syukur akan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Karena syukur kepada nikmat nomor satu, masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmatnya itu adalah pengakuan sebenarnya nomor satu. Pengakuan bahwa semua apa yang kita dapati tidak lain sumbernya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin jemaah sekalian, tetangga kita yang sebelah kanan yang ngasih kolak buat kita, lalu kita terima kasihnya ke tetangga sebelah kiri, kan enggak mungkin. Kalau yang sebelah kanan yang ngasih, pasti terima kasihnya yang kanan. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada pengakuan pada diri kita, kita sadar bahwa semua nikmat itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, biasanya orang yang tidak sadar kalau apa yang ada pada diri dia itu dari Allah Subhanahu wa taala, ini biasanya syukurnya dikit. Kenapa? Karena dia merasa kalau apa yang dia dapatkan itu murni hasil kerja dia. Saya yang kerja, saya yang banting tulang, tulang saya yang dibanting banting. Akhirnya sulit. Kalau model begini nih, ini sulit orang mau bersyukur. Padahal jamaah sekalian, Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang Allah Subhanahu wa yang kalian rasakan kecuali dia sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, tapi kan saya yang kerja. Ya, saya yang manggul Pak Ustaz. Ya, saya yang berangkat pagi yang pulang sore, dari awal bulan sampai akhir bulan, ya. Pak Ustaz, tapi kan saya yang pinter, kalau sales jangan sekalian, yang pinter ngerayu orang sehingga saya bisa mendapatkan banyak pembeli gitu misalnya. Ya memang. Tapi ingat, semua kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala atau rezeki itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu jamaah sekalian ada orang ikhtilaf tuh. Ada dua saudara. Dua saudara ini berbeda pendapat. Apakah ar-rizqu, rezeki itu hasilatul amal atau dia mahdu ata'in minallah. Rezeki itu, karunia itu adalah hasil kerja kita, murni hasil kerja atau dia murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dua saudara ini, A sama B, si A mengatakan ini hasil rezeki itu hasil kerja kita. Kalau kita kerja, kita dapat. Kalau kita nggak kerja, kita nggak bakalan dapat. Yang B mengatakan enggak. Rezeki itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun kerja itu adalah bentuk ta'abbud. Jadi kerja itu bentuk ibadah kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Allah perintahkan kita kerja, tapi yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berusaha, tapi bukan usaha itu yang murni memberikan. Tapi yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kata yang tetap prinsip ana yang kerja dapat, yang kagak kerja kagak dapat. Kalau nggak percaya, ana buktiin katanya. Akhirnya dia keluar jemaah sekalian, si A ini keluar dari majelis munaqasyah dialog itu, dia keluar, dia pergi ke kebun, ya. Kemudian ada pohon apel, dia naik pohon apel itu, dia petik jemaah sekalian. Dia